Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semua, siswa kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita belajar lebih jauh, marilah kita berdoa dulu dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Terima kasih. Yang pertama adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Pada masa Orde Lama tersebut, yang pertama adalah periode tahun 1945 sampai dengan 1950. Pada masa tersebut terjadi pemberontakan-pemberontakan. Yang pertama, pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun tanggal 18 September 1945. Yang tujuan dari pemberontakan itu adalah mereka atau Partai Komunis Indonesia ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Kemudian yang kedua, terjadi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan pemberontakannya adalah dengan mendirikan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Jadi pemberontakan Darul Islam tersebut ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian periode 1950 sampai dengan 1959. Pada periode ini masih tetap Pancasila, tetapi lebih diarahkan pada ideologi liberalisme. Pada periode ini mendapat tantangan berat dengan munculnya pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, kemudian pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Jadi pemberontakan itu terjadi di mana-mana. Hal ini kemudian menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Kemudian pada akhirnya pemerintah membubarkan Konstituante dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1945. 3. Periode 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini terjadi pemberontakan TKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuannya adalah kembali ingin mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Jadi kalian mungkin kemarin pada saat study tour pernah berkunjung ke Museum Lubang Buaya. Lah, disitulah saksi sejarah pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September atau yang kita kenal dengan pemberontakan G30S PKI.
Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno mendapat tamparan keras ketika dari peristiwa tanggal 30 September 1965 yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai era Orde Baru dengan menerapkan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan konsekuen, murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Masa reformasi. Pancasila tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasannya yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas seperti ini. Munculnya pergaulan bebas dan pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu perpecahan. Tantangan lainnya adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi pada masa reformasi ini tantangan yang lebih besar adalah dari dalam negeri sendiri. Banyak orang yang dengan kebebasan tersebut mereka semaunya sendiri, tidak mempunyai etika baik itu dalam berkomentar di media sosial, media online maupun di media-media lain ataupun dengan secara langsung. Maka Pancasila harus menjadi benteng bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian materi bab 1 poin A. Silakan nanti ada tugas 1. Yang pertama, amati gambar di bawah ini, kemudian jelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari Orde Baru. Nanti kalian tulis jawaban kamu di Google Form yang sudah saya siapkan di Google Class. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf. Tetap kalian belajar di rumah, jaga kesehatan, tetap berdoa. Semoga pandemi ini cepat berlalu, kalian bisa berangkat ke sekolah, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.